sama kita bisa dengan cara berlari minimum 50 kilometer ya Kak? Betul, betul. Hmm. Nah, tapi karena durasi di rumahnya 30 menit, jadi aku bakal ngasih pertanyaan, cuman kakak jawabnya 1 sampai 2 menit aja cukup kak. Oke, oke silakan Mbak Ajeng. Mungkin Coba bisa di rekor. mungkin bisa ceritain juga sih Mbak Ajeng backgroundnya apa, kok ada interview seperti ini, apa memang dari kampus atau gimana gitu Mbak? Oh ya, kebetulan aku lagi skripsian kak. Skripsi, Nah, oke. aku ngambil judulnya tentang penggalangan dana yang dilakukan oleh influencer di sosial media. Terus aku Hmm, kebetulan lihat kakak bergabung sama kita bisa untuk penggalangan dana COVID ya kak. betul, betul, betul. Betul banget Mbak Ajeng. Ya. Nah, aku tahu dulu nih kak, eh, sebelumnya di profil Instagram kakak, kakak kan membangun Broom Indonesia. Boleh Ya. diceritakan mungkin sekaligus proses singkat mengenai Kak Bagus? Oke, sebentar ya. Eh kalau Ya. Broom Indonesia ya, kalau Broom Indonesia itu startup yang saya bikin bareng teman-teman saya. Startupnya di bidang otomotif, Mbak Ajeng. Jadi seperti itu. Jadi mulai berdiri tahun 2016, kita memang fokusnya untuk memberdayakan mekanik, Mbak Ajeng. Jadi kan kita seperti kita tahu ya, mekanik-mekanik ini juga butuh wadah ya. Karena selama ini Ya. banyak eh, nggak hanya fresh graduate ya, beberapa orang itu cenderung untuk jadi online driver gitu. Sedangkan kebutuhan Ya. otomotif, mobil itu setiap tahun kan bertambah. Jadi mereka juga perlu wadah nih untuk apa namanya menyalurkan bakat dan minatnya. Nah itu dia untuk menjawab tantangan-tantangan di otomotif, kami bikin broom.id seperti itu singkatnya Mbak Aceh. Hmm, boleh tahu Kak, sejak kapan Kakak jadi menjadi influencer? Kalau dibilang influencer sih sebenarnya nggak ada niatan ya sebenarnya ya. Karena kebetulan waktu itu memang saya hobi lari. Saya hobi lari banget dari tahun 2011-an lah, 2011 saya hobi lari. Waktu saya ke Singapura 3 tahun itu juga aktif lari banget karena waktu di Singapura kan enak tuh. Eh, Suasananya, terus keamanannya nyaman ya buat lari. Ya, jadi keterusan waktu saya balik ke Jakarta, saya terusin lari itu. Nah, apa namanya terkait dengan corona sih sebenarnya kemarin itu kita terkait dengan corona kita coba kayak apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, kebetulan kita tergabung dalam namanya Pelari Baik komunitas. Kebetulan Pelari Baik ini juga mengadakan dengan kitabisa.com untuk membantu teman-teman yang terdampak corona. Cuman memang kalau boleh dibilang secara aktif di sosial media kayak nginterview ya, nginterview orang, saya juga melakukan podcast karena untuk sharing ya, sharing-sharing teman-teman di inner circle saya yang memang sukses ya, sukses dalam meraih karirnya, apapun lah, anything yang bisa di-share di inner circle saya itu saya share. Itu mulai 2 bulan, 3 bulan yang lalu barusan sih, memang barusan, Oh, gitu, hmm, hmm. Untuk nama program yang dijalankan untuk peduli COVID itu namanya apa ya Kak? Nama programnya? Nama programnya Pelari Baik Melawan Corona, ya. Itu ada di Hmm. aplikasi kitabisa.com, Tahu Kak alasannya eee, melakukan, ya ada di aplikasi boleh tahu Kak kitabisa.com itu. melakukan program penggalangan dana untuk COVID? Kenapa? Sorry? eh, Alasan kakak melakukan program penggalangan dana untuk COVID kenapa? Oke, saya percaya sih, karena saya hobi lari ya, jadi setiap lari itu punya tujuan gitu ya, setiap lari punya tujuan dan, waktu itu saya melihat ya apapun lah. Sekarang gini, kalau kita, lari pagi nih, biasanya malamnya, kalau saya ya, saya pribadi, karena habis makan nasi kebuli, jadi, lari untuk membakar kalori, atau, lari untuk menjaga kesehatan, dan lain-lain lah. Nah, saya percaya bahwasanya, lari untuk charity ini, tujuannya sangat bagus sekali dan menjaga kesehatan juga ya pastinya. Dan, dikasih waktu tuh dalam, 1 Juni sampai 21 Juni, teman-temannya dikasih kesempatan untuk, berinteraksi atau menggalang dana lah lewat kitabisa.com, lewat sosial media mereka, untuk apa namanya,
dapat berdonasi, menggalang dana berdonasi. Nah, alhamdulillah sih, terkumpul juga biayanya yang, apa namanya, minimum biaya yang bisa didonasikan itu terkumpul. Ya surprisingly ya, apa maksudnya kalau kita berbuat baik ternyata juga alhamdulillah impact-nya juga banyak dan cepat nyebarnya gitu ya, seperti itu. Hmm, untuk programnya kapan mulai dipromosikan, Kak? Tanggal 1 kemarin. Jadi tanggal 1 Juni berakhir tanggal 21. Jadi sekitar 20 hari ya, 20 hari kita berdonasi ini, gitu, lari sambil berdonasi. Dari tanggal 1 sampai tanggal Tanggal 1 sampai tanggal 21 Juni. Jadi udah selesai sebenarnya, untuk penggalang dananya. Gitu, Pak Ajeng. untuk pihak yang terlibat dalam program itu siapa aja, Kak? Gimana? Sorry? Program yang pihak yang terlibat dalam program tersebut. Yang terlibat banyak. Jadi secara garis besar sih ada dua komunitas ya. Yang pertama dari komunitas pelari baik sendiri, yang kedua dari kitabisa.com. Jadi pelari baik ini kan komunitas untuk pelari ya. Komunitas untuk pelari di Instagram juga ada. Kemudian kami bersama dengan kitabisa.com, itu sebuah platform untuk apa namanya penggalangan dana. Banyak sih kalau Mbak Aceng pernah dengar kitabisa.com itu, misalkan ada anak kecil yang kurang apa ya, sakit, ya lagi sakit kena tumor, kanker, terus apa namanya butuh bantuan, itu digalang dananya lewat kitabisa.com. Nah, ada macam-macam sih. Kemudian ya ini terkait dengan corona ini, kami berinisiatif supaya why not kalau kita bikin apa namanya uh, lari tapi charity ya, yang dan ini virtual gitu ya, nggak yang lari bareng-bareng, nggak, cuman konsepnya virtual. Kita ada aplikasi namanya Strava. Jadi aplikasi Strava ini aplikasi aplikasi bikinan luar memang untuk lari, diukurnya dari situ. Jadi semua yang udah terregister untuk lari virtual ini dikasih pilihan lari berapa kilo nih, ada yang 50 kilo, 30 kilo. Nah, itu ada beberapa pilihannya, bebas. Donasinya juga bebas. Jadi misalkan ada teman saya yang nyumbang 500.000, ada anonimus ya, ada anonimus yang nyumbang cuma 1.000, 5.000, nggak masalah gitu. Yang penting adalah niatnya, dan itu juga sudah ya, dan sudah disalurkan ya. Kita bertahap. Jadi dalam rentan 20 hari itu kita ada beberapa fase. Kita terkumpul, kita salurkan, kita terkumpul berapa, kita salurkan, seperti itu sih. Dan itu kita laporin ya, kita laporkan. Jadi setiap kita menyalurkan itu, kita kasih laporan ke penyumbangnya, ke donaturnya, termasuk ke penggalang dananya itu, kita ini apa namanya, kasih laporannya. Jadi jelas dan transparan gitu, Pak Ajeng. Untuk platform sosial medianya menggunakan apa saja, Kak? Platform sosial media, Selain Instagram. so far sih Instagram ya, cuman bebas kalau misalkan teman-teman pelari atau influencer mau masukin di YouTube juga nggak masalah. Kalau saya sendiri juga selain Instagram juga saya posting di YouTube saya, seperti itu sih. Jadi bebas mau di Instagram, Facebook, asalkan tujuannya adalah, kan ada linknya ya di Facebook, di Instagram, anything lah. Kalau kita posting di sosial media kita, itu kita kasih link, dan link itu nanti akan menuju ke link kitabisa.com. Dan udah tinggal ini, tinggal apa namanya, berapa donasi yang mau diberikan, terus payment-nya bisa lewat internet banking dan GoPay. Jadi mudah banget gitu. Secara channel sih bebas, Mbak Ajeng. Untuk hambatannya mungkin, Kak, selama pelaksanaan program ada hambatan yang muncul? Hambatan sih alhamdulillah nggak ada ya. Mungkin challenge-nya adalah awal-awal ya, awal-awal kita kayak berdonasi, mungkin ada orang-orang yang memang nggak believe nih, ini apa sih, apa namanya, kayak bagus nih, ngapain sih bikin bikin acara gini. Tapi setelah kita jelaskan di Instagram Story bahwasanya ini loh lapornya kayak gini, ini loh apa namanya, teman-teman yang sudah kebantu kedampak corona, kita lihat itu foto-foto, kita fotoin apa namanya, bantuan-bantuannya itu kita foto itu, terus kita sebar di sosial media. Dengan itu mereka melihat, dan antusiasme mereka untuk berdonasi makin makin tinggi. Jadi lebih ke apa ya, impresi pertama aja sih ketika kita melakukan ini itu.
mereka trust atau enggaknya itu yang jadi challenge pertama. Cuman ya alhamdulillah setelah jalan gitu makin banyak yang donasi sih, Mbak, gitu sih. Untuk pesan Kak, dalam penggalangan dana tersebut, ada pesan yang disampaikan secara khusus? Pesan ya. Mm. Insya Allah kita akan juga ngelakuin lagi di beberapa waktu ke depan. Kita akan lakukan lari charity lagi dan hopefully buat teman-teman yang belum sempat donasi, nanti kita membuka kembali kesempatan untuk berdonasi karena ya ini mau nggak mau kan kita juga harus membantu teman-teman yang terdampak corona karena banyak pekerja-pekerja juga yang kehilangan tadinya udah bekerja terus kehilangan pekerjaannya itu banyak sekali gitu ya. Jadi kita membantu secara ekonomi juga buat mereka. Selain juga alat-alat kesehatan, kita juga bantu secara ekonomi mereka. Dan saya juga mengajak teman-teman yang hobi lari, ayo ya, mari jadi penggalang dana juga. Jadi teman-teman juga bisa jadi influencer nih, good influencer buat inner circle teman-teman sendiri. Kalau misalkan Mbak Ajeng nih, contoh juga suka lari, monggo Mbak Ajeng atau teman-temannya kita kita undang itu bebas sih apa namanya ada linknya nanti ada registrasi nama di data segala macam terus ada petunjuk-petunjuknya kita jelas tinggal download aplikasi Strava lari aja yang paling ringan sih beberapa 20 kilo itu sudah oke jadi ada jaraknya dan cukup ringan lah kalau menurut saya sih dicoba dulu karena experience itu enak banget ketika kita bisa membantu ya itu di batin, di jiwa itu rasanya seneng banget gitu sih. Jadi pesannya itu untuk teman-teman kalau yang mau donasi monggo, yang mau menggalang dana ayo gitu ya. Seperti itu, Mbak. Untuk hasil penggalangan dananya, itu disalurkan kemana saja ya Kak? Kalau salurkan banyak sih kita terutama di Jakarta ya, di Jabodetabek kita salurkan ke semua semua apa namanya lapisan masyarakat yang memang membutuhkan. Nggak cuman tadi yang saya sebutkan pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan kita ada datanya cuman juga ke apa namanya ke rumah sakit gitu kita juga sumbangkan gitu ya Untuk penggalangan dananya ada metode khusus yang dilakukan Kak? metode Metode khusus yang dilakukan dalam melakukan penggalangan dana apa ada? metodenya sih yang tadi yang saya bilang ya jadi pakai pakai aplikasi kitabisa.com sih dari situ sih Mbak Ajeng jadi nanti teman-teman bisa mungkin Mbak Ajeng belum download ya aplikasi kitabisa.com bisa web ya bisa browsing juga kitabisa.com. Nah, di situ ada linknya ketika kita posting linknya nanti ada apa namanya keterangannya ya. Misalkan nih dan setiap pelari beda-beda linknya Mbak Ajeng. Jadi kayak misalkan saya linknya kitabisa.com/bagus lari gitu ya. Nah, di situ ketika klik ada total donasi yang dibutuhkan berapa, terus donasi saat ini berapa. Misalkan 5 juta ya yang kita butuhkan. Yo sekarang ini per hari pertama kita donasi masih terkumpul 300.000 katakanlah. Nah, ini update-nya akan naik terus nih. Kita lihat pantau per hari naik terus sampai even sudah mencapai titik kita bisa berdonasi misalkan 5 juta tadi itu nggak masalah masih bisa berdonasi semua akan kita berikan ke apa namanya ke masyarakat yang terdampak corona semuanya seperti itu jadi metodenya pakai tadi kitabisa.com dan itu bisa dipantau tiap beberapa hari kita juga kasih laporan ke donatur termasuk ke penggalang dana juga itu mbak jadi semua udah diatur sama platform kitabisa.com jadi thank you juga nih buat teman-teman kitabisa.com. Gitu. Untuk feedback atau tanggapan yang diberikan oleh masyarakat, ada yang memberi tanggapan negatif Kak? Negatif, alhamdulillah nggak ada. Jadi mereka so far juga kalau dari industri saya juga tanggapannya sangat positif sekali. Bahkan mereka juga posting, Mbak. Jadi mereka posting ke sosial sosial media mereka, ke IG story mereka. Ini loh ada donasi orang lari sambil berdonasi, namanya pelaribaik.com, pelari baik dan kita bisa.
itu mengajak teman-teman mereka sendiri sih, inisiatif mereka sendiri untuk apa namanya, berdonasi. Jadi, ya inilah apa yang kita bisa lakukan saat ini ya seperti ini, donasi ya itu yang kita lakukan. Eee, ya mudah-mudahan ini juga bisa ini ya meringankan, insya Allah bisa meringankan ini ya apa namanya, teman-teman yang terdampak corona ini, terutama di ekonomi dan kesehatan sih, gitu Mbak. Jadi positif banget, ini animonya. Untuk program tersebut sudah bisa dikatakan berhasil atau sesuai dengan target menurut kakak? Alasannya kenapa? Ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan target, jadi, bahkan melampaui ya. Jadi, apa yang kita targetkan, gitu, apa yang kita targetkan itu memang, secara rupiah itu sudah melampaui target. Persisnya berapa, nanti bisa dilihat di kitabisa.com. Itu sudah melampaui target, beberapa pelari juga ada total ada sekitar 200-an pelari ya, Mbak, ya. Ada 200-an pelari yang, join di Pelari Baik dan Kitabisa.com ini, dan masing-masing dari mereka juga menyebarkan ke network-nya mereka. Jadi dari sisi penggalangan dana, dari sisi donaturnya juga, apa ya, positif sekali sih. Actually ini udah batch yang kedua sih, Mbak. Jadi yang batch pertama itu kita pernah juga, melakukan hal yang serupa. Jadi hopefully yang batch ketiga ini, makin banyak lagi ya kita bisa membantu, teman-teman yang terdampak corona. Karena kan, kalau Pak Jokowi bilang ini udah masanya new normal dan masanya juga apa, pemulihan ekonomi ya. Tapi, banyak juga yang memang belum mendapat pekerjaan, yang tadinya juga, buruh harian katakanlah, itu terdampak sekali kan dengan ini. Nah, hopefully bisa membantu teman-teman semua sih yang terdampak corona. Mhm. Ya, itu kayaknya sampai segitu aja kak Ya, pertanyaannya. siap siap. Oke. Terima kasih banyak ya kak udah mau bantuin, udah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Ajeng atas wawancaranya, semoga bermanfaat. Bermanfaat sekali kak. Amin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam.